Setiap daerah memiliki cerita tentang bagaimana masyarakatnya tumbuh, belajar, dan mempersiapkan masa depan. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi sangat mudah didapat. Namun, kemudahan memperoleh informasi belum tentu sejalan dengan tumbuhnya literasi. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah budaya literasi masih benar-benar hidup di tengah masyarakat Kabupaten Tangerang? Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang terus berkembang. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses terhadap pengetahuan. Salah satunya melalui penguatan budaya literasi yang terus didorong oleh berbagai pihak. Perjalanan membawa langkah menuju Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Di sebuah sudut yang sederhana, berdiri sebuah perpustakaan bernama Sahabat Sastra. Tempat ini mungkin tidak dikenal karena bangunannya yang megah ataupun fasilitasnya yang mewah. Namun, dari sinilah sebuah pertanyaan mulai menemukan arah. Bukan tentang seberapa banyak buku yang tersimpan di rak-raknya, melainkan tentang seberapa besar dampak yang mampu dihadirkan bagi kehidupan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, biasa dipanggil Otek. Sahabat Sastra berdiri karena berangkat dari semangat kolektif pemuda Desa Surya Bahari, berkegiatan sosial dan juga berkegiatan literasi. Sederhana, tujuan dari Sahabat Sastra ini dibangun menjadi wadah teman-teman pemuda yang punya kreativitas, yang punya mimpi-mimpi terkait gerakan-gerakan sosial, dan juga ini menjadi tempat berkreasi teman-teman pemuda Desa Surya Bahari. Perubahan secara signifikan itu memang belum terlihat, namun beberapa hal memang sudah memiliki dampak. Misal, mulai dari teman-teman akhirnya punya wadah berkegiatan, anak-anak juga mulai punya wadah untuk belajar, mulai dari kegiatan sosial dan juga kegiatan formal. Di balik bangunan yang sederhana ini, tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar rak-rak buku. Setiap hari, tempat ini menjadi ruang bertemunya rasa ingin tahu, semangat belajar, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Disinilah anak-anak datang bukan karena diwajibkan, tapi karena mereka ingin belajar. Mereka datang membawa rasa penasaran, lalu pulang membawa pengetahuan baru. Literasi tidak tumbuh dalam satu hari. Ia dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara berulang. Dari kebiasaan membuka buku, muncul kebiasaan membaca. Dari membaca, lahirlah pemahaman. Dari pemahaman, tumbuh cara berpikir yang luas. Dan dari sanalah, perlahan lahir generasi yang siap menghadapi masa depan. Dampak perpustakaan bagi masyarakat sangat positif, karena perpustakaan sebagai tempat sumber pengetahuan, sumber informasi, juga tempat di mana bisa meningkatkan minat baca anak, juga sebagai tempat literasi atau peningkatan minat baca dan menulis bagi anak-anak di sekitar perpustakaan atau bagi masyarakat pada umumnya. Nah, perpustakaan sebaiknya wajib kita dukung sepenuhnya agar keberlangsungannya atau keberadaannya tetap ada dari saat ini dan kedepannya, karena bagian daripada pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat dan sebagai tempat sumber informasi juga pengetahuan untuk kita semua. Jawaban mereka mungkin sederhana, namun dari kesederhanaan itulah makna literasi benar-benar terlihat. Cerita demi cerita mulai menyusun jawaban bahwa literasi bukan hanya membangun kemampuan membaca, tapi juga membangun kebiasaan berpikir, keberanian untuk bertanya, dan semangat untuk terus belajar. Tempat ini mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu lahir di tempat yang besar. Perubahan bisa dimulai dari ruang yang sederhana, dari buku yang kita baca, dari cerita yang kita bagikan, dan dari satu anak yang percaya dengan masa depannya akan lebih baik. Dikarenakan apa? Dikarenakan satu halaman yang kita baca pada hari ini akan menjadi langkah dan modal untuk masa depan kita yang jauh lebih cerah.